Sosiologi Fisip UNS, dan di sini mau ngobrol-ngobrol santai ya Pak tentang mengenai Sosiologi Fisip UNS ini sendiri. Nah, sebelum memasuki ke pertanyaan, saya pengen dong Pak kenalan sama Bapak sendiri. Oke, terima kasih ya. Saya Dr. Argio Demartota MSI. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret sejak bulan Juli 2019 sampai 4 tahun ke depan. Wah, masih lama ya Pak. Oke. Nah Pak, sosiologi ini kan salah satu program studi yang ada di FISIP ini. Nah, dari sudut pandang Bapak sendiri, ada nggak sih Pak, kenapa mahasiswa itu harus memilih sosiologi sebagai program studinya? Oke, ya. Jadi sosiologi itu ilmu pengetahuan yang sangat menarik sekali ya, karena kita nanti di prodi sosiologi itu akan banyak belajar mengenai teori-teori sosiologi, mulai dari teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, kemudian teori sosiologi postmodern, sampai teori kritis dan teori postkolonial, serta metode penelitian sosial, entah itu ada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, metode penelitian evaluasi, dan sebagainya, serta dari sana nanti dosen-dosen akan memperkenalkan banyaknya hal-hal yang terkait dengan fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, agama, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Dan itu merupakan objek kajian sosiologi. Jadi mahasiswa akan sangat tertarik sekali kalau kita nanti sudah belajar ilmu sosiologi itu sendiri. Benar sekali Pak. Banyak sekali yang dipelajari ya Pak. Iya. Nah, kalau di sosiologi Fisip UNS ini sendiri pasti ada penilaian ya Pak. Bisa dibilang akreditasi. Nah, akreditasi dari sosiologi Fisip UNS ini sendiri bagaimana Pak? Ya, saat ini sejak 2015 sampai 2020 ini kita akreditasinya B, ya, dan ini masih atau sedang proses reakreditasi yang baru. Semoga dan saya harap ini nanti bisa memperoleh akreditasi A. Amin. Ya, amin. Oke, lanjut ya Pak. Tadi kan sudah disebutkan banyak sekali yang dipelajari di sosiologi ini sendiri, dari teori-teorinya sampai ya mungkin penjurusan-penjurusannya. Nah, saya ingin tahu dong Pak, kalau di dalam sosiologi ini sendiri apa saja sih peminatannya, kayak spesialisasinya di sosiologi ini sendiri gitu. Baik, di program studi sosiologi Fisip UNS kita punya banyak sekali peminatan atau konsentrasi ya kita sebut, yang itu merupakan bagian dari fenomena yang ada di dalam masyarakat, seperti misalnya sosiologi perkotaan, ya, ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi kesehatan, kemudian juga ada sosiologi lingkungan, sosiologi pendidikan, ada sosiologi agama, sosiologi ekonomi, sosiologi budaya, ya. Jadi macam-macam sekali, karena semua aspek kehidupan masyarakat itu menarik untuk dikaji. Dan itu nanti kan mahasiswa akan lulus sebagai seorang sosiolog, dan sosiolognya itu bisa berlaku sebagai peneliti sosial, konsultan sosial, sebagai akademisi, sebagai researcher, macam-macam, dan itu bisa kita lakukan sebagai seorang sosiolog. Ya, benar sekali. Termasuk prospek kerjanya tadi juga. Ya, benar. Sekali. Prospek kerjanya itu sangat prospektif kalau menurut saya, karena seluruh aspek kehidupan di masyarakat itu nanti profil lulusan sosiologi itu bisa bekerja di mana saja, di seluruh
bidang pemerintahan, non pemerintah maupun masyarakat di seluruh kementerian, bahkan sampai di luar negeri juga kita bisa bekerja. Iya, karena memang kita secara langsung itu mahasiswa dibekali dengan seluruh ilmu-ilmu tadi, ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, mahasiswa kan dibekali oleh ilmu-ilmu tadi. Iya. Dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak buku buat pembekalan ilmu mahasiswa yang direkomendasikan terkhususnya untuk mahasiswa baru, karena kan mereka baru masuk dan lagi suka-sukanya sama prodi gitu. Oke, ya. Ada banyak sekali sebenarnya buku dan sekarang kan kita sangat mudah sekali untuk memperoleh e-book atau buku kalau kita mau beli buku di toko buku. Kalau buku-buku sosiologi yang populer itu seperti buku-buku teori sosiologi klasik dan modern dari Doyle Paul Johnson. Itu bagus sekali, ada itu edisi 1 dan edisi 2, jilid 1 dan jilid 2. Ya, dan itu saya pikir buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa sosiologi, karena di sana kita akan banyak belajar teori-teori dari tokoh-tokoh sosiologi yang klasik sampai modern, misalnya Auguste Comte, Ibnu Khaldun, Herbert Spencer, Talcott Parsons, sampai kita akan belajar nanti tokoh-tokoh yang lain. Dan di situ banyak sekali asumsi-asumsi dan proposisi-proposisi teori-teori yang mereka cetuskan, dan itu bisa kita pakai untuk menganalisis problema sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu buku yang bagus sekali, ya. Itu. Juga ya. Ada buku yang bagus itu seperti dari Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer. Itu juga sangat bagus sekali. Lengkap ya? Iya, lengkap. Selain tentu buku-buku yang terkait dengan metodologi penelitian. Ya. Ini buat para mahasiswa baru menarik banget kalau ya. Buku ini dibaca. Oke, lanjut ya Pak. Selain yang Bapak sebutkan tadi, suka duka dari sosiologi itu sendiri apa sih Pak? Oke. Nah, seorang sosiolog itu kan akan terjun di dalam masyarakat. Iya. Kita harus bisa menyelesaikan atau membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Entah itu, jadi kita bisa banyak belajar dan memecahkan misalnya real life dari kelompok anak jalanan, atau misalnya kelompok pekerja seks komersial, atau misalnya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti orang dengan HIV AIDS, atau anak yang berhadapan dengan hukum, atau lansia, atau banyak sekali, ya, bahkan masuk di ranah politik, misalnya ada konflik politik di dalam sebuah partai, atau misalnya di dalam sebuah institusi pendidikan. Itu banyak sekali, nanti kita bisa ikut memecahkan masalah sana, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan nanti yang harus dilakukan oleh seorang sosiolog. Ya, dan itu tentunya berdasarkan kajian-kajian atau riset yang telah kita lakukan, didasarkan oleh fenomena yang ada, kemudian kita dari teori-teori yang sudah kita pelajari serta metodologi yang sudah kita ketahui. Jadi kita ikut turut memecahkan masalah bangsa. Ini yang perlu perlu kita ketahui. Jadi menarik sekali, ya. Ini. Jadi kalau alumni dari sosiologi FISIP UNS itu banyak yang bekerja sebagai dosen atau akademisi atau researcher, ya, di LIPI, di kementerian, seluruh kementerian kita punya, ya, iya. Alumni yang sudah bekerja di sana. Jadi itu ya, keren sekali ya Pak. Iya. Nah, ini ada titipan nih Pak, pertanyaan. Kalau semisal saya dulunya anak SMK dan saya belum tentu paham tentang sosiologi, apakah saya bisa tetap mengikuti dengan mudah? Silahkan dijawab Pak. Iya, bisa dong, ya. Jadi di SMK itu ada banyak sekali peminatan, ya. Ada yang terkait dengan apa misalnya tata boga, iya. Ada yang
akuntansi, kemudian ada minat tata busana, kemudian yang teknik ya, teknik mesin atau apa itu bisa. Kita semua bisa belajar sesuatu karena semua kehidupan itu kan menyangkut interaksi sosial antar anggota masyarakat. Katakanlah misalnya sekarang banyak sekali fenomena seperti apa? Katakanlah transportasi yang menggunakan seperti online ya, transportasi yang Grab atau Gojek dan lain sebagainya, dan itu interaksi antara sesama pengemudi atau juga dari konsumennya itu juga bisa kita kaji dengan menarik, dan itu kajian-kajian sesuai bahkan di aspek-aspek yang terkait dengan apa yang tertulis di sebuah novel pun itu bisa kita pelajari karena di situ menunjukkan apa interaksi sosial dari anggota masyarakat atau tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah novel. Ada sosiologi sastra ya, kemudian juga misalnya kita tertarik untuk mempelajari film atau misalnya sosiologi food, makanan, bisa, mengapa tidak? Ada sekali anggota masyarakat yang kemudian bisa bekerja sama membuka sebuah galabo itu kan kemudian di sana tercermin interaksi sosial di antara pembeli sama pedagang, kemudian antar pembeli atau pemasok. Itu sebuah fenomena yang sangat menarik untuk kita kaji, belum nanti kalau sampai konflik. Karena ada sosiologi kan, kita juga mempelajari teori sosiologi konflik. Iya, betul. Ya, jadi itu banyak sekali. Nah, ada yang penasaran nih Pak, pembagian kelas di sosiologi fisik UNS itu kayak gimana sih, dan kenapa itu kan dibagi per kelas, kenapa tidak boleh ganti kelas? Itu kan selama ini kita menggunakan sistem ya, pembagian kelas itu karena kita memberlakukan, kalau di UNS kan ada sistem akademik ya kan, dan kita selama ini membagi 2 kelas karena ada kelas ganjil dan kelas genap, dan itu untuk mempermudahkan sistem administrasi saja. Ya itu, jadi untuk presensi, untuk nanti pembagian pembimbing akademik, kemudian untuk nanti kalau mahasiswa akan mengisi kartu rencana studi dan lain sebagainya. Jadi kan kalau kita bagi di dalam sistem akademik itu akan lebih teratur dan sistematis dan mempermudah dan mempermudah juga untuk koordinasi antar subsistem tadi. Iya. Jadi begitu ya teman-teman. Iya. Nah, lanjut ya Pak. Kalau di sosiologi ini sendiri ada nggak sih Pak UKM atau organisasi yang berhubungan sama sosiologi? Iya, ini di FISIP kita punya himpunan mahasiswa sosiologi, dan juga ada organisasi-organisasi yang lain di mana mahasiswa sosiologi kalau nanti berminat bisa. Ada organisasi yang berbasis agama, ada organisasi yang berbasis misalnya untuk fokus kepada keahlian-keahlian tertentu seperti untuk riset dan lain sebagainya. Nanti silakan mahasiswa-mahasiswa itu selalu aktif mengikuti dan mencari info yang benar mengenai UKM dan organisasi yang ada di FISIP, dan himpunan mahasiswa sosiologi itu juga sangat aktif sekali karena mereka melakukan riset, melakukan pengabdian kepada masyarakat, juga melakukan kegiatan-kegiatan akademis seperti seminar maupun konferensi internasional. Dan ini nanti ada kerjasama yang menarik antara dosen, mahasiswa, bahkan dengan link ke pemerintah maupun organisasi di luar universitas. Ini makanya nanti mahasiswa itu harus kreatif untuk mengelola kesibukan yang benar ya, benar itu tadi. Dengan masuk organisasi. Ya, benar. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Kalau dilihat dari tahun per tahun itu peminatan sosiologi itu
semakin naik ataukah semakin turun, Pak? Oke, saat ini sangat menarik, mereka tuh tertarik sekali untuk bisa studi lanjut di prodi sosiologi, dan ini kita lihat itu peminatnya dari tahun ke tahun semakin tinggi. Iya, makanya kan kita pun juga bersaing dengan prodi sosiologi di universitas yang lain seperti UGM, kemudian Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia dan sebagainya. Makanya nanti prodi sosiologi itu berupaya semakin meningkatkan kualitasnya, baik dari proses pembelajaran, pengajaran, kemudian dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta unsur-unsur penunjang yang lain. Ini harus kita, dan perlu diingat nanti banyak sekali kesempatan dari mahasiswa itu untuk ikut berprestasi, karena banyak sekali tawaran-tawaran dari pemerintah maupun non pemerintah, bahkan dari dalam maupun luar negeri, di mana mahasiswa ikut lomba, ikut kompetisi memperoleh dana seperti program kreativitas mahasiswa, kemudian untuk memperoleh dana untuk mengikuti konferensi internasional di luar negeri misalnya. Jadi ini sangat terbuka sekali, apalagi kan sekarang open access ya, semua bisa kita akses dengan mudah dari media sosial. Jadi nggak kalah saing sama yang lain. Iya, nggak kalah, benar. Oke, lanjut ya Pak. Tadi kan sudah disebutkan prospek kerja dari sosiologi itu kayak peneliti, dosen, terus bisa bekerja di bidang pemerintahan maupun swasta. Nah, selain yang Bapak sebutkan tadi, ada nggak sih Pak yang lulusan dari sosiologi kerja di bidang tertentu di luar yang sudah Bapak sebutkan? Nah, makanya itu kan kita membekali dengan ilmu pengetahuan dan skill atau keterampilan tertentu, misalnya kewirausahaan, katakanlah seperti itu. Nah, sosiolog itu tidak harus kemudian selalu menjadi peneliti sosial, tetapi kan kita bisa kemudian memanfaatkan bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang mempunyai keahlian tertentu, kemudian berwirausaha bersama-sama misalnya. Jadi ini kan mereka pada akhirnya bisa membantu dan menolong masyarakat sekitar untuk meningkatkan penghasilan. Jadi ini UMKM misalnya, itu banyak sekali yang sosiolog bisa lakukan, dan itu sudah dilakukan oleh alumni-alumni kita. Ya, jadi mereka berwirausaha misalnya dengan industri kerajinan batik, kemudian dengan memanfaatkan sampah yang tidak berguna itu. Jadi di sini ini nanti sosiologi akan membukakan cakrawala pemikiran teman-teman kalau sudah belajar di kita. Menarik sekali ini Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih pengaruh sosiologi ini ke depannya bagi pembangunan Indonesia ini sendiri? Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara pembangunan itu kan sangat luas sekali. Jadi nanti sosiolog, apalagi dari prodi sosiologi, itu juga bisa berperan untuk membangun negeri kita tercinta ini. Iya, dengan ilmu bekal yang kita miliki, kita bisa mengatasi misalnya seperti persoalan pengentasan kemiskinan. Misalnya anak yang tidak sekolah, kemudian anak jalanan dan lain sebagainya, itu harus bisa kita entaskan. Dan inilah sosiolog itu harus bisa berkontribusi untuk memecahkan mereka, dan ini dituntut oleh seorang sosiolog bisa memecahkan masalah tersebut. Mantap sekali. Jadi sekian dari pertanyaannya dari teman-teman sosiologi dan maupun maba. Ya, semoga bermanfaat ya. Iya, semoga bermanfaat ya Pak. Terima kasih atas waktunya sama-sama. Bapak. Selamat siang. Selamat siang.